Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah, kita masih bisa berjumpa kembali di masjid ini dalam rangka menunaikan salat maghrib berjamaah dan juga ibadah-ibadah yang lain. Juga kita melaksanakan kajian. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada hari ini saya akan mencoba menyampaikan tentang sebab dikabulkannya doa. Judul ini saya ambil dari hadis Arba'in ke-10 kitab Imam Nawawi. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyib la yakbalu illa thayyiba. Kana Allahu amaral mu'minina bima amara bihil mursalina faqala ta'ala ya ayyuhal rusul kulu min thayyibati wa'malu sholiha. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Thumma zakara ar-rajula yutilul safar as'asa ghaira yamuddu yadayhi ila sama. Ya Rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Ini hadis riwayat Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah, jadi pada kesempatan kali ini saya insya Allah akan mengajak kita semua untuk bersama-sama memahami sebuah hadis. Jadi kita mendengarkan sebuah hadis dan juga memahami dari rangkaian hadis-hadis dalam kitab Imam Nawawi. Jadi buah karyanya Syekh Imam Yahya ibnu Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah sebagaimana tadi saya bacakan radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala thayyib la yakbalu illa thayyib. Sejatinya Allah itu adalah zat yang maha baik, maha indah. La yakbalu illa thayyib. Dan Allah tidak akan pernah menerima kecuali sesuatu yang baik pula. Jadi karena Allah zat yang maha baik, maha indah, kita harus imani itu. Dan Allah tidak akan menerima dari hambanya kecuali sesuatu yang baik pula. Jadi yang tidak baik ditolak oleh Allah. Dan sebagai bentuk aplikasi bahwa Allah adalah zat yang maha baik,
salah satunya adalah Allah memerintahkan para mursalin. Mursalin adalah para rasul. Jadi di sini Allah memerintahkan para mursalin. Di samping itu, Allah juga memerintahkan kaum mukmin sejalan. Allah memerintahkan kepada para mursalin dan Allah juga memerintahkan kepada kaum mukmin. Innallaha amaral mu'minin. Sejatinya Allah memerintahkan seluruh kaum muslimin. Untuk apa? Untuk menjalankan perintah yang sebelumnya telah diturunkan, diperintahkan kepada para mursalin, yaitu pada rasul. Jadi para rasul diperintahkan oleh Allah dan Allah juga memerintahkan kepada kaum mukminin. Ini adalah sebuah kemuliaan jamaah. Kita disejajarkan oleh Allah dengan para mursalin, artinya perintahnya sama. Bukan berarti derajat kita derajat mursalin, tapi Allah memerintahkan hal yang sama. Jadi kalau Allah memerintahkan sesuatu, itu adalah bentuk sebuah hukum yang wajib kita laksanakan dan tidak kita tunda-tunda. Ini sebuah kehormatan, kita semua dipercaya oleh Allah, diberi kepercayaan, diberi tugas sama seperti yang diperintahkan kepada para rasul. Allah amanatkan, Allah embankan kepada para rasul, juga Allah perintahkan kepada kita. Contohnya apa? Rasulullah salat, kita juga diperintahkan salat. Tapi nanti kita lihat hadis ini lebih lanjut. Kita bisa bayangkan andai kita sebagai seorang prajurit, kemudian kita mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan sebuah misi, menjalankan perintah. Kita mendapatkan instruksi atau mandat seperti yang diperintahkan kepada para jenderal. Itu adalah sebuah kehormatan. Jadi kita akan tersanjung. Tapi ini kita tersanjung karena Allah yang memerintahkan kita. Kalau prajurit yang memerintahkan manusia. Karena kita mendapatkan kepercayaan yang luar biasa berdasarkan hadis ini. Berarti dengan adanya perintah tersebut, perintah yang sama dengan perintah yang diberikan kepada Rasul, mencerminkan perintah yang selaras. Jadi Rasul diperintahkan untuk beriman dan bertakwa seperti juga kita. Ini adalah sebuah kemuliaan. Jadi kalau kita diberikan perintah, berimanlah engkau, bertakwalah, itu adalah kita harusnya tersanjung. Karena kita diperintahkan oleh Allah. Ini mencerminkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengangkat derajat kita, memuliakan kita, dan memberikan kepercayaan juga kepada kita agar kita bisa mengikuti jejak para rasul. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan para rasul dengan satu perintah yang mulia, mencerminkan kasih sayang Allah kepada para rasul. Allah berfirman, "Ya ayyuhar rusul, kulu min thayyibati wa'malu shalihan." Ini perintah Allah kepada para rasul. Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, hendaknya kalian hanya memakan makanan yang thayyib, makanan yang baik. Lihat Al-Quranul Karim surat Al-Mu'minun ayat 51. Jadi hadis ini mengutip ayat Al-Quran, ya, surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul. Jadi kalau rusul jamak, para rasul. Kalau rasul itu satu. Hendaknya kalian hanya memakan makanan yang baik, makanan yang thayyib. Jadi nanti kita akan lihat bahwa makanan yang baik ini akan menyebabkan kita diterima doa-doa kita oleh Allah. Apa baiknya? Makanan yang halal itu adalah makanan yang baik. Makanan yang berguna, makanan yang bergizi baik, makanan yang diperoleh dengan cara yang baik. Sumbernya juga baik. Bukan sekedar gizi, tapi asal usul makanan itu juga baik.
makanan juga yang diolah dengan baik. Banyak orang di berita kemarin, anak-anak di Jawa Barat, ya, di Bandung Barat, pada keracunan makanan karena memakan makanan gratis. Itu sering terjadi. Itu berarti kan cara pengolahannya mungkin terburu-buru, tidak baik. Makanan yang disimpan dengan baik dan semuanya baik. Ayat ini memerintahkan Rasul untuk selektif dalam urusan makanan. Ini Rasulullah diperintahkan, para Rasul diperintahkan dalam urusan asupan gizinya, juga makanan yang halal, bermanfaat, juga tidak berlebihan. Baik kadarnya, baik jenis makanannya, tidak semua makanan yang enak itu baik. Bisa jadi makanan enak tapi bahaya bagi keselamatan kita. Contohnya, kita memakan makanan yang enak tapi terlalu manis. Sebetulnya kita tidak usah dokter yang melarang kita makanan yang terlalu manis. Harusnya dengan ayat ini kita sudah sadar bahwa kita mengurangi makanan yang terlalu manis, yang terlalu berlemak, yang terlalu asin. Semua yang terlalu tidak baik untuk kesehatan kita. Al-Quran memerintahkan hal seperti ini. Jadi bisa jadi makanan tersebut memiliki kandungan yang tidak baik untuk kesehatan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, para Rasul juga diperintahkan untuk memakan makanan yang baik dari sumbernya. Dari mana makanan tersebut didapat? Bukan makanan yang diperoleh dari hasil perdagangan yang curang, bukan. Kita mendapatkan rezeki tapi caranya curang. Sumber dari makanan tersebut adalah makanan yang sumbernya tidak halal. Cara penipuan juga tidak boleh. Tapi yang diperintahkan adalah makanan yang didapat dengan cara yang baik. Kadarnya baik, tidak berlebihan, tidak israf. Kita tidak makan berlebihan. Juga tidak tabzir, mubazir. Dalam hal berlebihan jumlahnya. Sehingga kita masih kekenyangan, akhirnya perut kita sakit. Atau karena kita makan kekenyangan, akhirnya kita malas untuk ibadah. Itu juga nggak boleh, tabzir, berlebihan, tidak baik. Jadi walaupun halal, juga didapat dengan cara yang halal, rezekinya halal. Namun bila itu dikonsumsi secara berlebihan, ya, israf, juga tabzir, berlebihan, terlalu banyak, mubazir. Innal mubaziri kana ikhwanas sayatin, nggak boleh. Maka itu tidak baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kul washrab walbas watasaddaq min ghairi sarafin wala makhilah. Silahkan engkau makan, katanya. Kul, makanlah. Washrab, minumlah. Shrab artinya minum. Walbas, libas. Berpakaianlah. Watasaddaq, ya. Bersedekahlah, sedekah. Min ghairi saraf, ya. Wala makhilah. Selama itu terbebas dari dua aspek. Yang pertama, sorof, nggak boleh. Israf, berlebihan. Yang kedua, makhilah. Artinya makhilah, sombong. Atau berbangga-bangga. Kita beli pakaian baru, kita banggakan kepada orang. Ini pakaian aku baru, harganya 1 juta rupiah. Jarang orang yang pakai. Sombong, bangga diri. Padahal itu tidak boleh. Jadi termasuk kriteria makhilah. Sorof, berlebihan. Makhilah, sombong. Ini hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Sehingga perintah untuk memakan kulu min thayyibat, ya, makanlah makanan yang baik. Jadi betul-betul ini multidimensi. Bukan hanya cara mengolahnya, bukan hanya kandungannya, bukan hanya sumbernya. Juga tidak boleh israf, tidak boleh tabzir.
Jadi semua kita jaga. Lalu dari cara mendapatkannya juga tidak boleh dengan cara yang tidak baik. Lalu kandungan nutrisinya, Islam mengajarkan kita nutrisi makanan juga harus baik. Juga cara memakannya tidak berlebihan. Maka itu disebut tidak baik. Jadi Islam tidak mengajarkan seperti hal tersebut. Tidak merestuinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah merestui cara-cara makan seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, poin dari hadis ini yang kedua adalah beramal soleh. Jadi pertama disebutkan bagaimana kita makan yang baik, juga beramal soleh. Kemudian setelah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan para Rasul untuk memakan makanan yang baik, Allah sandingkan dengan perintah yang kedua, wa'malu sholihah. Setelah engkau makan makanan yang baik, maka tunaikanlah, laksanakanlah amal-amal yang soleh. Badan kita jadi sehat. Tapi kalau kita makannya salah, malah badan kita lemas, ngantuk, tidak bersemangat untuk ibadah. Dalam perintah ini, wa'malu sholihah, dan amalkanlah kebaikan, sehingga para ulama tafsir memberikan satu analisa terhadap kalimat ini. Bahwa ada sebuah korelasi atau hubungan antara makanan yang baik dengan semangat beramal soleh. Jadi hadis ini memaparkan dua. Yang pertama makan yang baik, yang kedua beramal soleh. Ada kaitan. Luar biasa ya, ada kaitan. Dan fakta pun membuktikan bahwa salah satu biang ya, seseorang itu malas beribadah adalah karena makanan yang haram atau makanan yang israf, berlebihan. Jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita makan kekenyangan, makan berlebihan, israf, maka kita akan terasa berat untuk qiyamul lail. Malas kita bangun. Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Ketika kita memakan makanan yang tidak baik sumbernya, maka itu akan menjadikan kita selalu berselera berbuat dosa. Yang sumbernya tidak halal kita makan, lalu kita berselera berbuat dosa. Bukan bersemangat untuk beramal soleh. Bernafsu, mengkonsumsi secara berlebihan. Seolah-olah katanya kita ini butuh asupan nutrisi yang banyak, sehingga kita melupakan hak orang lain. Harusnya kalau kita punya makanan, misalkan punya beras 10 kilo, mari kita berbagi. Tetangga kita kekurangan beras, kita bagi 5 kilo. Kita makan secukupnya. Ternyata beras kebanyakan, nasi kebanyakan kita makan, karbohidrat kebanyakan juga tidak bagus buat kita, karena akan meningkatkan gula darah kita. Padahal menurut ilmu kesehatan, ginjal kita hanya mampu mengolah gula 1 sendok makan setiap hari. Kalau lebih maka dia akan tidak terolah dan menjadi penyakit. Jadi ini luar biasa. Hadis, dalil Al-Quran selaras dengan ilmu kesehatan. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi sehingga ada kolerasi antara makanan yang baik dengan beramal soleh. Ini perintah Allah yang ditujukan kepada para rasul, dan ternyata perintah yang sama Allah berikan juga kepada kaum mukminin. Sehingga dalam ayat lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau tadi ya ayyuhar rusul, jadi ini ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah oleh kalian min thayyibati ma razaqnakum, dari makanan-makanan yang thayyib, makanan-makanan yang baik yang telah aku rezekikan kepada kalian, aku berikan kepada kalian. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan kemudian setelah engkau makan makanan ini, makanan yang baik, bersyukurlah kepada Allah
jika kalian itu betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah perintahkan makan yang baik kepada Rasul, para Rasul juga diperintahkan kepada kita makanan yang baik. Lalu habis makan yang baik tadi ya, terpenuhi yang tadi, tidak terlalu banyak, kandungan gizinya sehat, cara mengolahnya benar, lalu konten makanannya halal, cara mendapatkannya dari rezeki yang halal, tidak berlebihan, maka itu adalah makanan yang baik. Nah, kalau kita makan yang baik, kata Allah, lalu kita bersyukur kepada Allah. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi kemudian bersyukur dengan cara beribadah kepada Allah. Ini kita bisa lihat di Al-Quran yang mulia, surat Al-Baqarah ayat 172. Jamaah yang dimuliakan Allah, dua perintah ini, perintah kepada Rasul yang pertama dan perintah kepada kaum mukminin betul-betul identik, sama persis. Perintahnya sama, tidak dibedakan. Sehingga dengan adanya perintah ini membuka satu harapan bagi kita bahwa bila kita memenuhi dua kriteria makanan halal tersebut, kemudian bersemangat untuk beramal saleh, jadi makanannya yang halal, lalu kita beramal saleh dengan giat, dengan rajin, sesuai dengan perintah Allah, maka kita telah berada di jalur para Rasul. Karena perintahnya sama, di jalur para Rasul. Jadi kita sedang meniti jalannya para Rasul. Lalu bila langkah kita dan kita senantiasa berada di jalur dan jejaknya para Rasul, maka berarti kita tidak akan tersesat. Allah jamin tidak akan tersesat. Kita tidak akan pernah salah jalan. Allah akan senantiasa membimbing kita untuk bisa istiqomah, berpendirian tetap, continue ya di atas agama Allah. Dan akhirnya husnul khotimah hingga akhir hayat kita. Masya Allah. Kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ada kesamaan perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala tujukan kepada kaum mukminin dan juga kepada para Rasul. Kaum mukminin diberikan perintah yang sama dengan para Rasul. Allah lalu memberikan kepada kita contoh yang konkret, contoh yang korelasi dan manfaat memakan yang halal bagi kehidupan mukmin. Ada korelasi. Summa zakaran rajul katanya. Summa zakaran rajul. Kemudian Nabi SAW memberikan penekanan. Jadi ditekankan lagi oleh Nabi, ada sebuah contoh. Summa zakaran rajul. Betapa pentingnya peran makanan yang halal bagi kehidupan mukmin. Nabi contohkan dengan praktek seorang yang yutilus safar. Dia sedang berada dalam satu perjalanan panjang. Jadi Nabi contohkan ada seorang yang sedang safar, melakukan perjalanan panjang. Kenapa dicontohkan seperti ini? Biasanya orang yang melakukan perjalanan yang panjang, itu dia umumnya sendirian. Paling tidak banyak temannya. Dia akan merasa letih, dia akan merasa kesulitan, tidak ada tempat bergantung, tidak ada sahabat atau tempat untuk melepaskan lelahnya, kata Nabi di sini, ataupun meminta bantuan. Jadi Rasulullah kalau memberikan sebuah tamsil luar biasa, kalau kita renungi itu dalam sekali. Seringkali musafir betul-betul sendiri, tidak ada tempat mengeluh, tidak ada tempat mengadu, meminta pertolongan kecuali kepada Allah. Apalagi di sana di Arab. Pada saat zaman Nabi orang menjalani perjalanan yang panjang pasti melewati padang pasir. Haus, lapar dan sebagainya. Karena dia berada di tempat yang asing, sehingga potensi doanya untuk dikabulkan oleh Allah sangat besar. Tidak ada yang bantu. Jadi pada saat dia mengangkat tangannya, ya Rob, minta sesuatu, itu potensi diterima oleh Allah sangat besar. Karena dia betul-betul berada dalam kondisi yang menjadikannya secara alami harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
enggak pada yang lain. Kalau di sini mungkin kita masih berharap pada saat kita tidak punya uang, yang kita ingat pertama kali datangi saudara atau tetangga, saya pinjam uang. Ini mungkin dia tidak begitu, karena sendirian. Yang dilakukan dulu berdoa, ya Rob, ya Allah, ya Robku, duluan. Sehingga dekat sekali dengan Allah. Harapan itu hanya ditujukan kepada Allah semata. Kita kan biasa, pada saat kita merasa sakit kepala, yang kita ingat dokter duluan. Aduh pusing, saya mau cari bodrek, minum bodrek. Harusnya kita balik, pada saat kita pusing, sakit, kita mungkin kalau berpikir yang tidak-tidak, kita istighfar. Lalu kita zikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya Allah, sembuhkanlah aku. Baru ambil bodrek, kita minum. Jadi yang kita lupa adalah berdoanya kepada Allah. Yang kita ingat ikhtiarnya dulu. Jadi paling tidak sama. Kita berikhtiar juga berdoa. Minum obat, kita berdoa. Ditambah lagi, musafir tersebut perjalanannya menjadikan dia lelah, kondisi tidak berdaya, tidak memiliki daya upaya, sehingga kemungkinan dia betul-betul sangat mengharapkan pertolongan Allah, bukan kepada yang lain. Disebut di hadis, asy'ad, dia kusut, dia aghabar, aghabar, berdebu, kotor, mencerminkan dia tidak punya tempat singgah, berjalan terus. Dia tidak punya sahabat, tidak punya tempat sekedar untuk melepas lelah aja nggak ada. Untuk berganti pakaian tidak ada. Jadi betul-betul dia sebatang kara, seorang diri. Seakan-akan hidup di dunia sendirian. Dan kalau seorang muslim, seorang mukmin telah berada dalam kondisi semacam ini, artinya dia berada dalam kondisi yang terjepit, dalam kondisi yang terhimpit, sempit alias dia dalam kondisi mudqarra, jadi tersudut, terjepit. Padahal biasanya orang dalam kondisi betul-betul terjepit, ketika berdoa Allah kabulkan. Amman yujibul muttarra iza da'ah. Ya, ini ada di surat An-Naml 62. Adakah yang kuasa mengabulkan doanya atau permohonan orang yang terjepit, muttarra, dan kemudian zat tersebut mampu menyingkap kesulitan yang sedang menimpa orang terjepit tersebut. Siapa dia? Ailahu ma'allah. Adakah ilah lain yang layak disembah, layak dipinta, layak ditujukan kepadanya permintaan dan doa selain Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau kita baca surat An-Naml ayat 62, ailahum ma'allah. Adakah ilah yang paling layak disembah, diminta selain Allah? Ini baiknya doa. Kita lihat ada di surat An-Naml 62. Jadi kondisi musafir yang kusut berdebu ini, idealnya dia jadikan orang yang senantiasa dikabulkan doanya. Yamuddu yadaihi ilas sama. Kemudian dia betul-betul telah mengangkat tangannya, ya kedua tangannya ke atas langit. Yamuddu yadaihi ilas sama. Dia dengan penuh berharap mengatakan ya Rob. Dia mengiba kepada Allah ya Rob, diulang-ulang doanya. Dia seru nama Allah dengan penuh harap, namun faktanya mat'amuhu haram. Tapi yang dia makan itu makanan yang haram. Makanan yang dia makan haram. Yang tadi bukan makanan yang thayyib. Wa mashrabuhu haram. Minuman yang dia minum haram. Bisa jadi haram karena memang fisik minumannya dan makanannya juga haram. Bisa jadi ada terkandung makanan yang diharamkan seperti babi atau khamar, mendapatkannya juga haram, hasil riba, mencuri, menipu, curang dan lain-lain. Wa hudiya bil haram, dan dia pun diberi makan mungkin oleh keluarganya, oleh orang tuanya, oleh kerabatnya dari hasil yang haram. Fa anna yustajaba lizalik, maka mana mungkin ya walaupun dia dalam kondisi terjepit
mana mungkin dia akan dikabulkan doanya. Karena makanannya sendiri haram. Jadi walaupun dia betul-betul telah berserah diri kepada Allah, dia terjepit, betul-betul menunjukkan di hadapan Allah sikap tidak berdaya, berharap hanya kepada Allah di padang pasir, tidak ada teman, tidak ada yang membantu. Lalu tidak mampu, tidak memiliki solusi, sehingga dia tergantung kepada Allah. Sangat khusyuk berdoa, tapi doanya tidak diterima. Karena ternyata makanannya haram. Padahal kalau dia makanan-makanan yang baik, dan kita mengkondisikan diri kita layaknya seseorang musafir yang berada di padang pasir dalam perjalanan, tapi kita berada di dunia ramai. Pada saat kita berdoa khusyuk kepada Allah dan kita tidak berharap kepada manusia kecuali hanya sebagai sebab. Jadi pintu doanya tertutup oleh Allah. Jadi kemudian dikisahkan Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullah ta'ala, beliau adalah seorang orator ya, seorang ulama yang bila berbicara bagaikan air yang mengalir. Bagus kata-katanya, ilmunya mengalir dari lisannya, luar biasa, begitu lancar, penuh hikmah. Suatu hari didapatkan beliau ketika berbicara dia terpatah-patah, gagap. Ini imam terkenal yang orasinya sangat bagus, dia gagap, mau bicara nggak bisa. Maka muridnya bertanya, ya Syekh, ada apa gerangan? Tidak seperti hari biasanya engkau. Biasanya engkau berbicara lancar. Sekarang kok tergagap-gagap? Lalu sang imam berkata, ini mungkin dari akibat dulu. Ketika aku masih kecil, ibuku sedang sibuk. Kemudian aku menangis. Ketika aku menangis, ada seorang budak milik tetangga mengangkatku dan menyusuiku. Jadi sebagai ibu susu, tapi dia ambil aja. Sang imam karena nangis, tanpa seizin majikannya disusui. Ketika mengetahui aku sedang disusui oleh budak milik tetangga tanpa izin dari pemilik, ibuku kemudian melihat. Lalu buru-buru dia menarik aku dari tangan sang budak. Lalu aku dipaksa untuk memuntahkan air susu yang sudah masuk ke dalam perut. Jadi jari ibunya dimasukkan ke tenggorokan sang imam kecil ya. Sampai muntahlah susu itu. Padahal sudah ada upaya untuk dikeluarkan makanan itu. Karena dianggap budak itu tidak izin dulu. Harusnya dia izin. Wahai tuanku, ada anak di sebelah yang menangis, minta susu, ibunya sedang sibuk. Aku akan menyusuinya. Kalau majikannya menyatakan silahkan, baru dia boleh. Hanya itu, ibunya melihat langsung dimasukkan tangan ibunya ke dalam mulutnya sehingga sang imam muntah. Jadi sang imam ini cerita ibunya seperti itu, dia ingat, ini mungkin aku gagap berbicara karena dulu aku memakan makanan yang tidak halal. Walaupun hanya susu dari budak sebelah. Apa yang kurasakan, apa yang terjadi pada hari itu adalah pada saat dia gagap, efek dari air susu yang pernah aku minum ketika aku kecil tanpa restu dari pemiliknya. Subhanallah. Itulah kehidupan para ulama. Mereka sadar ya bahwa kesulitan yang terjadi dalam kehidupannya, kesulitan untuk menyampaikan ilmu, ternyata beliau kaitkan dengan adanya sisa-sisa makanan yang dianggapnya tidak halal. Cara memperolehnya tidak halal. Makanan yang dia makan tanpa izin dari pemiliknya. Walaupun itu terjadi tanpa dari pilihan dia. Dia tidak ingin, tidak tahu. Tapi dia betul-betul menjaga. Begitu tawadu menjaga. Kalau itu dia tidak suka melakukannya. Coba, apakah setelah dia besar mau makan makanan yang tidak baik? Pasti tidak mau. Itu aja dimuntahkan oleh ibunya. Apalagi dia sudah besar, sudah dewasa, dikasih makanan, dilihat sebabnya tidak halal, maka dia tidak akan makan. Jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin tidak terfikirkan apa yang dilakukan oleh imam. Mungkin kita masih berpikir,
Kenapa yang udah dalam perut dikeluarkan lagi? Itu sebuah pendapat. Sayang gitu. Itu adalah makanan bergizi. Betul bergizi, tapi menurut dia cara memperolehnya tidak benar. Jadi karena itu mari kita bersama-sama kita kobarkan semangat beribadah. Jadi ini kaitannya ibadah juga dengan doa. Doa termasuk ibadah. Ya. Kata-kata sholat bisa berarti sholat dalam arti khusus. Sholat yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Tapi arti doa secara umum bisa arti sholat secara umum adalah doa. Jadi kalau kita beramal soleh, termasuk kita sholat, termasuk kita doa. Jadi pada saat doa kita, kenapa kok tidak pernah Allah kabulkan? Mungkin salah satunya makanan kita yang tidak thayyib, tidak baik. Jadi jangan pernah kita minum, jangan pernah memberikan nafkah kepada keluarga kita kecuali dari yang halal. Baik itu sumbernya, baik itu cara mengolahnya, baik itu kandungannya. Juga jangan israf, jangan tabzir. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, wa la tattabi'u khutuwatus syaitan." Makanlah yang ada di muka bumi ini yang halal lagi thayyib, lagi baik. Jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah setan. Surat Al-Baqarah ayat 168. Jadi ini sebagai isyarat bahwa bila kita tidak memakan makanan yang halal dan baik, maka konsekuensinya kita akan mudah terperangkap dalam jerat-jerat setan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita jaga diri kita dan keluarga kita untuk kebaikan kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.